Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ayo dipimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma bi'ihlali kalimatillah. Sudah? Sudah. Kita absen dulu. Apa ada yang nggak masuk? Ya. Siapa yang nggak masuk? Kemana? Oke, saya absen dulu ya. Ain, anak imro'ah wanita. Dilihat tulisannya. Ferdiansyah, Indriani, Jannata Firdausi, Kasifatun Najah, Maida Syafira, Muhammad Faisal, Muhammad Fahriya. Kerjaan kemana? Muhammad Nurul Lasmi, Muhammad Ilham, Muhammad Yasir, Sakit, Novita Nurjana, Cindy Paulina. Kemana? Siti Nuraini, Umi Hakimah, Widya Putri Fariko, masih semangat? Masih semangat? Biar tambah semangat, kita kasih los. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu upaya menghadapi globalisasi. Silakan buka buku halaman 142. Sudah? Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ada yang tahu? Globalisasi adalah proses mendunia yang menghilangkan batas antar negara. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantungan dalam berbagai bidang kehidupan.
Kita lanjut ke dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi adalah informasi mudah diakses melalui internet, berita dan media sosial. Sekarang kan banyak kan media-media itu, ada media apa namanya? TikTok. Lewat TikTok kan, medsos ya. Ya. Pasti tahu medsos semua kan? Ya. Teknologi maju, memudahkan pekerjaan dan komunikasi. Sekarang kan banyak itu yang jualan-jualan online gitu kan. Ya. Itu salah satu contohnya dampak positifnya. Ekonomi berkembang, peluang bisnis dan investasi. Bisnisnya itu melalui online bisa juga sekarang macam-macam. Pertukaran budaya, memperkaya wawasan dan toleransi. Sedangkan dampak negatifnya, budaya lokal tergerus, maksudnya budaya asing yang tidak sesuai. Seperti halnya kalian apa namanya? Kayak cara kalian berpakaian yang awalnya itu kalian tertutup, ya. Terus terkena dampak negatif globalisasi itu apa namanya? Pakaian-pakaian yang dari luar itu kan banyak yang masuk. Jadi kita itu, ini apa namanya? Ini bagus nih, bisa buat apa namanya? Outfit lah, ya. Terus konsumerisme, gaya hidup boros dan tidak hemat. Seperti salah satu contohnya yaitu melihat outfit yang dari luar. Ini kok keren, ya udah, nah gitu kan? Ya. Sekarang individualisme, kurangnya kepedulian terhadap sesama. Ada kecelakaan, bukannya dibantu sekarang. Kebanyakan kayak gitu kan, direkam dulu, habis direkam baru ditolong ya kan? Ya enggak? Ya. Itu individualisme, kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kesenjangan sosial, perbedaan kaya dan miskin semakin besar. Perbedaan kaya dan miskin semakin besar. Kalau tidak kaya, gak jadi teman, ya kan? Kan ada kan sekarang yang kayak gitu kan? Kaya baru jadi teman. Siapa kamu? Kalau miskin, kalau gak punya. Kebanyakan kayak gitu sekarang kan? Ini dampak dari globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi, ya ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan keterampilan. Bagaimana cara kita untuk berpendidikan? Dengan cara apa? Sekolah. Di mana? Di sekolah, belajar dan sekolah. Mengembangkan ekonomi kreatif, produk lokal yang unik dan berdaya. Memperkuat jaringan kerjasama antar daerah dan negara. Memperkuat kerjasama. Gimana ya? Misalkan intinya kayak gini dah, saling tolong menolong. Ya, kelompok sini nolong yang kelompok sana, terus yang kelompok sana nolong yang kelompok sini. Kerjasama ya. Mendukung produk lokal, bangga buatan Indonesia. Jangan apa namanya? Jangan terlalu tergiur dengan ke produk yang dari luar. Memang yang dari luar itu mungkin lebih bagus lah dari yang produk kita. Tapi kita itu jangan buang budaya lokal kita, produk lokal kita. Apa yang telah menjadi budaya kita itu tetap dibanggakan. Paham sampai sini? Ada yang bertanyakan? Kita lanjut ya. Globalisasi budaya, penyebaran nilai, ide, dan budaya dari seluruh dunia. Upaya menghadapinya seperti ini. Memperkuat pendidikan karakter, nilai-nilai luhur bangsa,
melestarikan budaya lokal, seni, tradisi, dan bahasa daerah. Di Indonesia itu kan banyak kan, seni, tradisi kita itu banyak. Terus bahasa daerah kita itu bermacam-macam. Ada yang bahasa Madura, ada yang Mandarin, ada yang Jawa. Macam-macam ya. Budaya kita itu harus dilestarikan juga. Karena apa? Itu tradisi kita semua, tradisi Indonesia. Memfilter budaya asing ini yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Jangan semua budaya asing itu kita terima dengan baik. Kita perlu filter juga, mana yang baik untuk kita, mana yang kurang baik untuk kita. Jadi harus kita filter dulu. Jangan semua yang dari luar itu terima. Kita tampung. Promosi budaya Indonesia, kenalkan ke dunia melalui berbagai cara. Banyak kan cara untuk kita memperkenalkan, bisa melalui media sosmed, ya. Ada juga cara dengan memperkenalkan kita dengan mendunia. Contohnya mengikuti lomba ajang internasional ya. Banyak sekarang kan perlombaan di luar sana. Oke, kita lanjut. Ini sudah paham kalian? Ya. Benar sudah masuk? Sudah paham? Gak ada yang ditanyakan? Saya kasih tugas ya. Tugas kelompok. Ini sudah terbentuk kelompok apa ini? Sudah? Oh, ya. Ini kelompok 1. Oh, ini kelompok 3 ini ya. Ini kelompok kelompok 1 ini ya. Ini kelompok 2. Sekarang kerjakan secara berkelompok ya. Nanti yang selesai dulu presentasi di depan. Ya. Sekarang kerjakan Anda. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan ke saya. Silakan kerjakan. Diskusikan ya.
Berbeda apa? Hah? Ada yang paham? Apa? Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, silakan maju kelompok 1. Mana kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan sejarah kelompok kami. Berdasarkan masalah berikut. Apa upaya pemerintahan menghadapi globalisasi? Upaya pemerintah menghadapi globalisasi ada 4, yaitu 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. 2. Memperkuat industri lokal, memberikan dukungan dan insentif bagi industri dalam menjadi. 3. Melestarikan budaya nasional, mengembangkan program-program pelestarian dan promosi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos, teman kalian. Selanjutnya, oh mana? Lomba berapa ini? Oh ya. Silakan mulai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penjelasan sesuai dengan soal berikut. Upaya masyarakat dalam menghadapi globalisasi. Upaya masyarakat menghadapi globalisasi adalah yaitu 1. Meningkatkan kesadaran diri, mengurangi dan menghargai identitas budaya sendiri. Bukan budaya asing, memilih dan membela budaya asing sesuai dengan nilai-nilai hukum dan undang-undang. Mengembangkan prestasi agar kreatif yang mengembangkan.
berapa? Nomor 2. Tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Penjelasan sesuai dengan soal berikut. Pengertian dan dimensi globalisasi. Pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Sedangkan dimensi globalisasi terbagi menjadi 3 bidang, diantaranya bidang ekonomi, yaitu liberalisasi perdagangan, investasi asing, pasar global. Bidang sosial, migrasi, urbanisasi, perubahannya gaya hidup. Bidang budaya, pertukaran budaya, ekonomisasi budaya, munculnya budaya global. Bidang teknologi, perkembangan internet, media sosial, komunikasi digital. Bidang politik, kerjasama internasional, organisasi internasional, isu-isu global, perubahan iklim, terorisme. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Pahami? Ada. Jika tidak ada, kami akhiri presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah globalisasi adalah keniscayaan, tapi kita bisa menghadapi dengan bijak. Kunci utama adalah memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas diri. Dengan begitu kita bisa mengambil manfaat positif dan mengurangi dampak negatifnya. Jadi kita bisa bisa memilih, bisa memfilter mana yang baik untuk kita. Saya rasa waktunya sudah mau habis ya. Untuk minggu depan lanjut ke halaman 144, upaya menghadapi globalisasi iptek dan upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Jangan lupa untuk belajar termalam ya. Jangan lupa scroll TikTok. Ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat barokah dan manfaat. Kedua, silakan di